Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saya ditugasi oleh pesantren Prisma ini untuk ikut memberikan pencerahan kaitannya dengan nuzulul Quran, dan di bulan Ramadan ini sedianya jauh dari kemampuan saya, tapi karena kecintaan kita terhadap pesantren, sehingga ini kita jadikan sebagai wahana untuk saling berbagi. Dan ini sifatnya ringan-ringan saja. Yang pertama, ini saya berdoa mudah-mudahan puasa kita dan ibadah-ibadah sunnah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, puasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dan lebih dari itu, kita akan bersyukur nanti bulan Syawal kita betul-betul bisa meningkatkan diri, ya, terkait dengan ubudiyah kita secara pribadi, atau bagaimana kita bermuamalah terkait dengan itu, kepedulian sosial kita bisa bertambah. Pada kesempatan ini saya ingin share terkait dengan hidup sederhana. Jadi kalau kita teliti lebih mendalam, hakikat puasa ini sedianya adalah bagaimana untuk kita belajar mengendalikan nafsu, sehingga bagaimana kita menjadi manusia yang lebih baik. Kita manusia bersyukur sekali diberi akal dan nafsu. Berbeda dengan malaikat hanya diberi akal, setan hanya diberi nafsu, sehingga kita lebih mulia dari semuanya itu, ya. Namun ini juga harus ada sebuah upaya, ya. Hidup sederhana ini saya kaitkan dengan bagaimana kita sedikit belajar mengekang nafsu, ya. Di hidup dan kehidupan ini kita memiliki itu boleh, tapi jangan sampai di hati. Ini yang sulit. Ya, memang kata-kata sederhana itu sangat subjektif sekali, ya, sangat subjektif sekali. Namun ini seiring dengan ngendikane guru kita Mbah Yai Sahal Mahfud Kajen yang Rois Am PBNU, itu sudah memberikan koridor bahwa dalam hidup dan kehidupan kita itu hendaknya didasari asas kebutuhan, ya, jangan keinginan. Kalau keinginan itu sudah nafsu, ya. Butuhnya sebenarnya hanya sepeda motor, kan tidak harus PCX. Kalau mampunya hanya Supra atau Vespa. Bukan rumah mewah yang dibutuhkan, tapi rumah yang cantik. Kalau rumah cantik itu tidak harus mahal, tapi yang penting penataannya. Ini salah satu contoh konkret saja, ya. Jadi kelihatannya sederhana karena kita berbicara hidup sederhana. Dengan demikian, setiap dimensi kehidupan kita harus selalu bertanya, ini kebutuhan
atau keinginan. Ya, ya ini untuk sedikit memberikan contoh-contoh konkret. Nah, ini ada contoh menarik dari sisi kehidupan. Saya pernah membaca buku 100 Kiat dari Bondan Winarno. Itu cerita tentang mengikuti Sinuwun Hamengkubuwono IX pas ada acara pramuka di Tokyo, di Jepang. Nah, itu beliau didampingi itu tidak memilih di restoran, dia hanya di warung-warung emperan sederhana. Ini contoh kecil. Dan di buku Tahta untuk Rakyatnya Hamengkubuwono itu yang menarik, di Pasar Peringharjo itu ada seorang pedagang yang waktu itu butuh mengalihkan godong jati. Nah, godong jati yang tebal gitu kan, nah, yang harus dipanggul kan tidak kuat kalau perempuan ya. Akhirnya minta tolong Pak dibawakan ke sana gitu ya. Lalu dipanggul lah sampai di lokasi, baru tahu ini adalah Sinuwun Hamengkubuwono IX. Subhanallah. Sehingga nyembah-nyembah itu, ya Allah, hati betapa kesederhanaan si Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, ini contoh. Terus lagi, ini di budaya Jawa, ini ada simbol pewayangan. Ya, simbol pewayangan ini ada profil Prabu Yudhistira atau Prabu Puntadewa. Jadi kalau kita melihat, beliau sangat sederhana sekali. Kendati seorang raja, dia tidak pakai perhiasan, berbeda dengan wayang-wayang yang lain. Nah, ini menunjukkan bagaimana sikap kesahajaan itu. Lalu kalau terkait dengan kehidupan, mungkin kita sudah sering membaca postingan bagaimana Sayyidatina Khadijah, seorang kaya raya, dia mengakhiri hidupnya tidak memiliki apapun, bahkan hanya selembar pakaian yang bertambal-tambal. Nah, itu nanti bisa dilihat sendiri. Untuk mengakhiri ini, saya ingin menyampaikan, kalau tadi Pak Said cerita Bu Kartini, saya ingin cerita dengan kakaknya Eyang Sosrokartono. Eyang Sosrokartono ini memberikan pelajaran kita bagaimana hidup sederhana. Ya. Kendati beliau seorang yang sukses, pernah menjadi wartawan perang di PD2, menjadi penasihat Bung Karno, tapi dia menjalani akhir hidupnya hanya di Langgar Kecil dan melayani masyarakat katanya dengan pengobatan alternatif. Lalu menulis sebuah filosofi hidup yang tertera di pusaranya, yang sangat spektakuler, nanti bisa menjadi renungan kita semua. Yang pertama adalah sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, luruk tanpa bolo, menang tan ngasoraken. Ya, terus yang baliknya lagi pusarannya itu masih ada tulisan lagi, terimah mawi pasrah. Ya, suwung pamrih tebih ajrih, langgeng tan ono susah tan ono bunga, anteng manteng sugeng jeneng. Sangat filosofis sekali. Nah, artinya apa? Nanti nunggu disertasinya Pak Said. Demikian, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Demikian, ada kekhilafannya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.